Namaku Roni. Sejak 2016, aku merantau ke Bandung dan bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerah Bandung Selatan. Selama tinggal di Bandung, aku tinggal di rumah om dan tanteku yang berada di daerah Soreang. Tinggal di rumah yang sederhana, hanya satu lantai. Dan kamarku berada di belakang rumah ini. Paling belakang. Dekat dengan kamar mandi. Dan ada satu kamar lagi yang biasanya dijadikan kamar tamu. Di rumah ini hanya ada aku dan om dan tante saja, yang biasa kau panggil Uwa. Tidak ada orang lain yang tinggal lagi di rumah itu. Cerita ini bermula ketika aku dapat jam lembur, yang pastinya mengharuskanku pulang larut malam. Hari itu kuingat hari Kamis. Aku baru pulang sampai ke rumah sekitar jam 11:30 malam. Sampai di rumah, masuk ke kamar, membersihkan diri. Kulihat Uwa sudah tertidur di kamarnya. Aku pun mencoba langsung tertidur karena badanku sudah kelelahan. Namun, tiba-tiba saja bau apaan ya? Tercium bau wangian seperti bau bunga melati. Iya, jelas tercium. Perasaanku di sekitar rumah tidak ada bunga melati. Tapi karena penasaran dan baunya sangat menyengat sekali, aku sampai bangun dari tidurku, mencoba menemukan sumber dari wewangian itu. Aku coba kelilingi rumah, dan wangi bunga melati itu tercium dan terasa seperti berpindah-pindah. Aku berjalan ke dapur, baunya menghilang. Jalan sedikit, tercium lagi. Seakan terbawa angin atau entahlah. Wanginya terasa berpindah-pindah. Karena tidak menemukan sumber dari wangian itu, aku pun kembali ke kamar. Baru saja duduk di atas tempat tidur, aku mendengar suara langkah kaki. Seperti berjalan-jalan di depan kamarku. Karena lantai di rumah ini terbuat dari kayu, jadi suara langkah kakinya terdengar cukup jelas. Kayu-kayu itu berdenyit. Setelah melewati kamarku, ku dengar langkah kaki itu berhenti.
Lanjut kudengar suara pintu terbuka. Penasaran, aku pun membuka pintu kamarku sedikit mengintip. Kulihat Ua atau pamanku baru saja keluar dari kamar yang ada di samping kamarku. Yang di awal ku bilang kamar tamu. Tapi di dalam kamar itu kan tidak ada siapa-siapa. Aku pun menutup kembali pintu kamarku perlahan. Sekilas tadi kulihat Ua keluar dari kamar itu sambil membawa lilin. Ngapain ya dia? Kudengar lagi suara pintu tertutup, menandakan Ua sudah kembali ke kamarnya. Aku jadi penasaran, kamar sebelah yang katanya kamar tamu ini apa ya? Aku mulai keluar dari kamar dan beranjak ke kamar sebelahku. Aku buka pintu kamar itu dan perlahan mengintip ke dalamnya. Kamarnya terlihat sangat gelap. Dan semeliwir tercium kembali wangi bunga melati semeruak di dalam kamar itu. Kali ini terasa sangat dahsyat, menusuk ke hidungku. Fix, sumber dari wangian itu ada dari kamar ini. Baru saja aku akan melangkah masuk ke dalam, terdengar suara tangisan perempuan. Menangis terseduh-seduh. Dan apa mungkin itu suara tante? Aku pun langsung buka pintu kamar itu dan kamarnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Loh. Dan seketika suara tangisan itu pun hilang. Ketika pintu terbuka, cahaya dari luar pintu lumayan cukup menerangi ke arah dalam kamar. Kulihat ada tempat tidur, ada kursi dan meja yang di atasnya kulihat ada sesajen. Iya. Di samping meja tempat tidur di kamar itu terdapat sebuah sesajen. Dan di sekelilingnya ada bunga melati. Ini apaan ya? Dan tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki lagi mendekat. Itu mungkin Ua. Perlahan aku keluar dari kamar
dan kulihat ada yang masuk ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandinya berseberangan dengan kamar tamu dan kamarku. Terdengar pintu tertutup. Ada yang masuk ke dalam kamar mandi. Tapi saat itu tak jelas kulihat siapa. Wak? Wak? Begitu tanyaku di depan pintu kamar mandi. Tapi tidak ada jawaban apa-apa. Aku pun mengetuk pintu kamar mandi itu. Wak? Aneh. Aku beranikan diri membuka pintu kamar mandinya dan tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri, merinding. Buru-buru aku langsung kembali ke kamarku, menutup pintu dan memutuskan untuk langsung tidur. Meskipun pikiranku saat itu melayang kemana-mana. Keesokan paginya, ketika sedang sarapan, aku pun bertanya pada Ua, apakah semalam Ua terbangun dan keluar dari kamar? Begitu tanyaku. Namun dia tidak menjawab. Begitu kutanya seperti itu, Ua langsung berdiri dan pergi ke kamarnya. Respon yang sungguh tidak ramah. Sudahlah. Tanpa ambil pusing, aku pun langsung berangkat kerja. Sama seperti kemarin, aku pun pulang hampir larut malam. Sekitar jam 11 aku sampai di rumah. Dan baru saja aku sampai di pintu depan dan masuk ke dalam rumah, wangi bunga melati lagi. Menyengat sangat kuat. Aku bergegas masuk ke dalam kamar. Ketika aku lewati kamar Ua, kamarnya tertutup rapat dan sepertinya sudah tidur. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu kamar, dan merebahkan badanku di atas tempat tidur. Suasana rumah itu ketika malam sangat hening. Jadi suara sekecil apapun akan terdengar. Dan saat itu terdengar suara pintu terbuka lagi. Sepertinya itu pintu kamar Ua. Aku yang masih pejamkan mata dan meringkuk di atas tempat tidur, mendengar suara langkah kaki. Ua sekarang berjalan kemana ya? Apa ke kamar sebelah lagi? Aku pun membuka mataku. Dan ketika melihat ke arah pintu, kok pintu kamarku yang terbuka? Loh. Hah? Iya.
kupikir tadi suara pintu dari luar kamarku, ternyata itu pintuku sendiri. Seketika ruangan kamar terasa sangat dingin, seperti ada angin yang berhembus memutari kamarku itu. Aku pun langsung berjalan ke arah pintu untuk kembali menutupnya. Perasaan sudah kukunci, tapi kok sudahlah. Ketika aku baru saja akan menutup pintunya, ketika aku dorong pintunya, terasa ada yang menahan pintu itu agar tidak tertutup. Ketika gagang pintunya ku gerakkan pun, gagang pintunya seperti ditahan oleh sesuatu yang berada di balik pintu. Aku pun bergeser sedikit untuk melihat ada apa di balik pintu itu yang menahan pintunya tidak bisa tertutup. Dan ketika kulihat, astaga! Aku tersontak kaget ketika kulihat ada sosok perempuan dengan wajah yang hitam legam seperti terbakar. Matanya merah melotot ke arahku. Rambutnya terlihat panjang berantakan. Seluruh tubuhnya hitam legam seperti hangus terbakar. Dan terlihat dia memakai kebaya berwarna merah yang juga terlihat kehitam-hitaman seperti terbakar. Hangus. Iya. Tepat berdiri, saling mengintip dari balik pintu. Dengan matanya yang merah melotot ke arahku, dia tersenyum dan tertawa sangat menakutkan. Tapi aku dorong pintu itu hingga terbanting menutup, menimbulkan suara yang sangat keras. Aku masih berada di depan pintu, menahan pintu itu agar tidak didorong lagi. Sampai tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar. Dan terdengar itu ada suara om dan tanteku. Aku pun buka pintunya. Mereka bilang mereka kaget terbangun ketika mendengar ada suara pintu terbanting sangat kencang. Aku pun bercerita apa yang kulihat, apa yang kualami sejak semalam kemarin sampai hari itu. Namun ketika aku ceritakan, om dan tanteku itu tidak merespon apapun. Hanya mengangguk-angguk dan sepertinya menyimpan sesuatu yang tidak bisa mereka ceritakan. Sampai akhirnya omku bilang, jika ada sesuatu yang dirasa aneh dan janggal di rumah ini, jangan pernah dicari tahu. Hanya itu yang dia katakan, tanpa menjelaskan apa-apa. Sampai akhirnya aku pun meminta izin untuk tidak tinggal di rumah itu dan lebih memilih untuk kos saja. Dengan alasan agar tidak merepotkan om dan tanteku lagi. Padahal aku tidak mau terus dihantui mimpi buruk setiap malam. Dengan rasa penasaran
yang tidak akan pernah bisa terjawab.